Pertanyaan selanjutnya ini soal pinjol ilegal, Pak. Ternyata Provinsi Riau ini angka pinjol ilegalnya cukup banyak, Pak. Nomor 4 satu Sumatera. Nah, itu kan meresahkan sekali, Pak ya. Karena harga-harga naik tapi upah nggak naik-naik. Mereka ini larinya ke pinjol gitu, Pak. Nah, gimana kira-kira Bapak punya solusi nggak terkait dengan kondisi ini? Silakan Pak Anies. Iya, saya terkejut melihat data itu. Bahwa ternyata, boleh tunjukin datanya tadi. Bahwa ternyata Provinsi Riau itu jumlah pengguna pinjol online itu nomor 4 tertinggi di Indonesia. Di Sumatera. Di Sumatera. Jadi ini perlu ada penyelesaian khusus. Kami sampaikan sekalian, judi online, pinjol ilegal, itu semua akan menjadi prioritas kita untuk diberantas. Mereka harus ditiadakan. Ada yang online legal. Kalau online legal ada ikut aturan. Tapi yang pinjol ilegal ini bermasalah. Dan di situ yang bunganya bisa fantastis, cara menagihnya sadis. Bunga fantastis, tagihan sadis. Ini yang harus kita perangi. Dan kita dua sisi, satu memerangi mereka, yang kedua, kenapa sih pinjam? Karena ada kebutuhan, betul tidak? Nah, kebutuhan ini harus ada solusinya. Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman kami di Jakarta. Di kampung-kampung yang PKK-nya membentuk koperasi PKK, maka warganya terbebas dari jeratan pinjol. Kenapa? Ada koperasi simpan pinjam, tapi yang tidak ada di situ pada terjebak. Jadi salah satu solusi yang bisa kita kerjakan di tingkat warga, membentuk koperasi simpan pinjam. Dan koperasi-koperasi harus dibangun. Kami berencana untuk mengembalikan peran koperasi di dalam meningkatkan perekonomian rakyat kebanyakan, termasuk di masyarakat pedagang. Sehingga koperasi ini betul-betul bisa menjadi salah satu soko guru. Karena dalam kenyataannya sekalian, ketika kita menggunakan koperasi, kesejahteraan itu merata, kesempatannya merata. Jadi kami berencana untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan lapangan pekerjaan. Karena banyak yang pinjam karena tidak punya pendapatan. Nah, lewat apa? UMKM yang difasilitasi. Kemudian pemberian izin usaha yang dipermudah. Pemberian nomor induk NPWP yang dipermudah. Sehingga usaha mikro itu bisa berkembang dengan lebih cepat. Dengan cara begitu maka usaha mikro kecil meningkat. Lalu pemerintah diharuskan membeli kebutuhan kesehariannya dari UMKM yang ada di daerah setempat. Dengan begitu maka UMKM-nya punya izin usaha, punya NPWP, pemerintahnya bisa belanja lewat katalog daerah kepada UMKM sehingga UMKM-nya nanti hidup dan berkembang gitu. Baik Pak Anies, terima kasih.